Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan ibadat subuh kita pada siang hari ini. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih Allah selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Kepala, para tamu undangan, orang tua wali, Bapak Ibu Guru, anak-anak, adik-adik saya, siswa-siswi kelas 3 yang saya kasihi. Pada kesempatan yang rahmat ini, kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama merasakan kebahagiaan, kegembiraan atas keberhasilan, atas kesuksesan yang diraih, yang diperoleh dari anak-anak, adik-adik kita, teman-teman kita, siswa-siswi SMA Negeri Buaya Bernata yang telah berhasil menyelesaikan studi pendidikannya di bangku SMA. Hari ini merupakan hari yang penuh kegembiraan bagi mereka, karena sebentar lagi mereka akan menerima, mereka akan memperoleh hasil, akan menerima kelulusan yang mereka kejar selama ini. Kurang lebih 3 tahun mereka mengikuti, menjalani segala proses pendidikan di lembaga tercinta ini. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kebahagiaan dan kegembiraan yang dirasakan oleh adik-adik, anak-anak kita, siswa-siswi kelas 3 tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, tidak terlepas dari bantuan rahmat Tuhan. Kebahagiaan dan kegembiraan akan lebih bermakna apabila kita sertai dengan syukur dan terima kasih kepada Tuhan
atas cinta dan berkat penyelenggaraan ilahinya, anak-anak, adik-adik kita, siswa-siswi kelas 3 dapat menyelesaikan pendidikan mereka di bangku SMA. Kita berdoa agar ilmu pengetahuan yang mereka pelajari itu bagi perjalanan hidup mereka, khususnya pendidikan yang akan mereka jalani di jenjang perguruan tinggi. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita sadari bahwa kita adalah manusia biasa, manusia lemah, manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Agar ibadat syukur kita pada kesempatan siang hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, kita menyesali kekurangan dan dosa kita, dan kita mohon ampun daripadanya. Marilah kita sama-sama berdoa, doa tobat. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah pusat segala kebijaksanaan dan sumber ilmu pengetahuan sejati. Setiap hari daripada mula kami memperoleh karunia ilmu pengetahuan, supaya dapat menyingkapkan misteri cinta kasih-Mu yang agung kepada kami. Semoga setiap cabang ilmu pengetahuan yang dianugerahkan kepada kami, teristimewa kepada anak-anak-Mu yang baru menyelesaikan studinya di bangku SMA, kelak membahagiakan hidup semua orang dan mengantar kami dalam persatuan dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan Perantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita tetap berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang baru bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu Kepala, para tamu undangan, Bapak Ibu Guru, khususnya adik-adik siswa-siswi kelas 3 yang saya kasih dalam Kristus. Selamat siang untuk kita semua. Sebelum saya membagi refleksi singkat saya pada kesempatan hari ini, saya akan bertanya sedikit kepada adik-adik saya yang sebentar lagi akan menerima hadiah atau terindah, yang akan menerima hasil lulusan atas usaha dan kerja keras mereka kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu lama atau adik-adik saya? 3 tahun itu lama? Tidak lama. Yang lama berapa tahun? Yang lama berapa tahun? Yang lama 6 tahun. Atau 1 apa? 3 tahun. Jawaban dari adik-adik saya yang terkasih bahwa menempuh pendidikan di SMA kurang lebih 3 tahun itu tidak lama. Artinya pada hari ini mereka sebentar lagi akan mendengar hasil perjuangan kerja keras mereka kurang lebih 3,5 tahun. Sementara itu saya menuju ke adik-adik saya yang laki-laki. Halo adik-adik saya yang laki-laki, semangat tidak? Adik-adik harus semangat, sebentar lagi adik-adik akan mengetahui saya lulus atau tidak. Nah, harus semangat. Karena adik-adik saya laki-laki mana?
Kita kenalan dulu. Sudah kenal saya? Nah, saya nama siapa? Hah? Maaf, ini dari program. Profi Bagaimana? Sudah kenal saya, Bro? Dan saya nama siapa? Tinggal di mana? Bagaimana tinggal? Lain Sukabi saya sudah keempat kali saya pergi pelayanan di sana. Tapi sudah pernah lihat saya belum di Lain Sukabi? Pernah. Nah, di mana? Di Umingus. Siapa? Umingus. Om siapa? Oh, Pak Desa. Baik, pertanyaannya untuk adik saya nama siapa tadi? Adit. Nama siapa? Adit. Baptis. Itu nama baptis, dia bukan nama samaran, nama Pak Teko. Marianus. Marianus. Saya akan berikan satu pertanyaan. Dan juga untuk teman-teman yang laki-laki, adik-adik saya yang laki-laki yang di belakang. Pertanyaannya bagaimana? Dan sebentar lagi akan mengetahui saya ini lulus atau tidak. Kurang lebih adik sudah mengikuti proses pendidikan di lembaga tercinta ini. Segala tantangan dan rintangan adik sudah melewatinya. Dan akhirnya hari ini adik akan mengetahui hasil lulusan saya lulus atau tidak. Betul toh? Pertanyaan singkat saja. Apa perasaan adik, apa perasaan Anda sampai saat ini? Sebelum mulai dari persiapan mengikuti ujian akhir sekolah sampai saat ini, dan sebentar lagi adik Marianus akan menerima amplop, di dalam amplop akan isi tertulis lulus atau tidak. Bagaimana perasaan Anda? Perasaannya bagaimana? Dan sebentar lagi adik-adik akan mengetahui saya ini lulus atau tidak. Dan pasti yakin bahwa sebentar saya lulus. Jadi perasaan bagaimana? Apa perasaan Anda? Perasaannya bangga. Saya menuju ke temannya yang satu, mana lagi? Coba yang dari Pro IW Bisikama ada? Yang mana laki-laki yang di Bisikama? Kita kenalan dulu. Pasti tidak kenal saya, maksudnya belum kenal saya. Ya, betul. Coba adik nama satu. Edward. Nama baptisnya nama tadi. Alois, adik Alois ya. Ya, Louis Gonzales. Pertanyaan sama. Tadi sudah dengar pertanyaannya. Coba jawab sekarang. Perasaan adik bagaimana? Sampai detik ini perasaan bagaimana? Sebentar lagi akan terima amplop. Merasa sedih kah, gembira kah, bahagia kah, merasa takut kah, cemas kah, gelisah kah? Bahagia. Merasa bahagia. Silakan dulu, terima kasih. Baik, ini pertanyaan untuk adik-adik saya yang laki-laki. Yang berikut pertanyaan untuk adik-adik saya yang perempuan. Saya lihat yang saya sudah kenal, ayah sudah kenal. Sepertinya muka baru semua di sini. Yang pakai merah, yang mana? Kenapa? Yang dulu mana sih? Yang di depan nih. Kita kenalan dulu. Saya soalnya tinggal di mana? Asal dari mana? Woy. Karena saya baru lihat. Pasti sebelum mengikuti ujian apa saja, ujian sekolah, UTS, baik ujian akhir sekolah, pasti butuh persiapannya.
persiapan seperti apa yang adik lakukan, atau langkah-langkah metode atau trik apa sampai detik ini adik diseberkan kurang lebih 3 tahun untuk melewati segala tantangan dan juga setelah mengikuti ujian dari kelas 1, kelas 2 dan sampai kelas 3 mengikuti ujian akhir sekolah, dan sebentar lagi adik akan mengetahui saya lulus atau tidak. Dan persiapan seperti apa, cara atau metode apa yang adik gunakan? Belajar. Ada jawaban lain? Mungkin ada tambahan? Kalian belajar? Belajar yang bagaimana? Hanya belajar cara atau belajar yang bagaimana? Belajar. Coba yang belakang. Ini juga. Ini guru atau siswa? Dia tanya ibu-ibu tuh. Ini calon ibu guru. Saya yakin bahwa mungkin setelah ini dia akan melanjut ke perguruan tinggi FI. Betul? Tidak? Betul ya? Nanti cita-cita menjadi guru apa? Cita-citanya jadi perawat. Saya kira jadi guru. Yang cita-cita menjadi guru coba angkat tangan. Yang adik-adik saya yang perempuan, yang setelah tamat dari sini dia akan melamar ke perguruan tinggi FI, sekolah keguruan. Coba angkat tangan. Tidak ada? Atau ada yang masih suster? Dan sebentar saya akan bagi. Kebetulan kemarin ada suster 1 titik brosur kepada adik-adik saya yang baru tamat, perempuan yang berniat sungguh-sungguh masuk suster. Nah, setelah ibadat ini bisa bertemu dengan saya akan berikan brosur. Baik, ibu kepala, para guru, orang tua wali, adik-adik, siswa-siswi kelas 3 yang saya kasihi dalam Kristus. Bacaan Injil tadi yang itu sangat panjang sekali. Itu berbicara tentang talenta. Ada yang tahu talenta itu apa? Talenta itu apa? Bakat, kemampuan, apa lagi? Bakat dan kemampuan, talenta. Itu Yesus. Dia memberikan perumpamaan. Ada seorang tuan yang akan bepergian. Dia memanggil 3 orang hamba. 3 orang hamba dan tuan tersebut dia memberikan masing-masing hamba itu talenta yang berbeda. Ada yang memiliki berapa? Yang pertama, hamba yang pertama menerima berapa talenta? Yang kedua? Yang pertama, yang ketiga? Dari ketiga hamba ini, coba lihat tadi ada yang kalau dengar baik-baik, ditahu. Dan ketiga hamba ini, siapa yang dicap sebagai hamba yang pemalas? Hamba yang keberapa? Hamba yang keberapa? Hamba ketiga menerima berapa talenta itu? Kenapa ia dicap sebagai hamba yang pemalas? Ada yang tahu? Tadi dalam teks kita suci sudah diceritakan, sudah dijelaskan. Kenapa ia dicap? Yang Yesus memberikan gelas khusus padanya. Ia adalah seorang hamba yang pemalas, tidak setia, tidak melakukan apa yang diperintahkan. Karena dia adalah hamba yang tidak setia. Tadi dalam teks kita suci jelas, hamba yang tidak setia, hamba yang pemalas. Dia setelah dia menerima talenta yang diberikan, dia pergi, dia menyembunyikan adik-adik. Dan harus yang perlu kita pelajari dari 3 hamba itu hamba yang pertama dan kedua. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Setelah menerima talenta, dia menjadi pribadi yang taat dan setia. Dia menerima, dia pergi menjalankan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh tuannya. Dan juga hamba yang kedua menerima 2 talenta. Setelah menerimanya, dia tidak menyimpan dan dia tidak menyembunyikan seperti hamba yang ketiga, tapi dia mengembangkannya. Akhirnya dari 2 menjadi berapa? 2 menjadi berapa? 2 menjadi 4. Yang 5. Jadi yang harus kita pelajari
yang kita petik dalam teks kitab suci hari ini, yaitu yang menceritakan perumpamaan tentang talenta, anugerah, karunia. Talenta itu merupakan anugerah, karunia terindah yang diberikan Tuhan, dan Tuhan itu memberikan talenta itu kepada kita itu sama atau beda? Ada yang memiliki sama atau beda? Yakin? Siapa yang memiliki punya kemampuan dalam hal tarik suara, menyanyi? Coba angkat tangan. Dia punya bakat, bilang, saya menyanyi, saya ikut lomba di mana-mana. Coba siapa? Berapa orang yang coba yang angkat tangan? Tidak ada. Baik adik-adikku yang terkasih, kita kembali pada teks kitab suci tadi. Tuhan menganugerahkan kepada kita masing-masing anugerah karunia yang berbeda-beda. Seperti yang tadi perumpamaan tadi, 3 orang itu memiliki talenta, diberikan talenta masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Sama halnya juga dengan adik-adik. Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan yang sungguh luar biasa. Tapi ada di antara kita, setelah menerima karunia, menerima berkat, menerima kemampuan yang diberikan Tuhan pada kita, dia hanya diam-diam saja, malah dia sembunyi, dia tidak kembangkan. Maksudnya sejak dalam kandung dia lahir, dia kemampuan setelah ini kita mulai lihat, dia memiliki kemampuan dalam hal bernyanyi, dia menyanyi, dan dia baru lahir 1-2 tahun, umur 1-2 tahun, dia bisa berhitung, dia bisa matematika, bisa berbahasa Inggris. Itu merupakan anugerah terindah adik-adik, merupakan talenta. Dan itu merupakan talenta, dan Tuhan menghendaki, Tuhan tidak menuntut balasan apa-apa dari kita adik-adik. Tapi Tuhan hanya mengharapkan dari kita bagaimana kita mengembangkan talenta, kemampuan yang Tuhan yang berikan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, adik-adik saya, siswa-siswi kelas 3 yang sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Mereka akan lanjut ke studi di jenjang lebih tinggi, di perguruan tinggi. Ada yang nanti cita-cita menjadi dokter, ada yang menjadi perawat. Mudah-mudahan di sini ada yang menjadi frater. Amin. Coba saya tanya dulu, yang laki-laki yang mau lamar frater sebentar langsung bertemu dengan saya, dan sebentar sore kita langsung ke sinari. Coba yang laki-laki yang cita-cita menjadi seorang imam, masuk frater, coba. Yang masuk frater? 1. Yang mana? Yang masuk frater? Tidak ada? Siapa? Yang masuk frater siapa? Kalau yang masuk frater sebentar setelah ibadah, setelah acara ini yang bertemu dengan saya akan bantu. Yang tertawa ini belum masuk susah. Cita-cita menjadi apa? Pegawai? Guru? Guru apa? Apa saja. Guru apa saja? Itu jawabannya, guru, menjadi guru, tapi guru apa saja? Masih dalam misteri, rahasia, biar Tuhan yang tahu. Baik adik-adikku, sebentar lagi kalian akan meninggalkan tempat ini, lembaga tercinta. Dan sebentar lagi adik-adik akan mengetahui hasil dari perjuangan usaha kerja keras adik-adik kurang lebih 3 tahun di lembaga tercinta ini. Adik-adik, nanti adik-adik akan merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang. Bukan adik-adik sendiri, tapi kedua orang tua, keluarga, kakak adik. Itu artinya bahwa berkaitan dengan teks kitab suci tadi, apa yang Tuhan percayakan kepada adik-adik, kemampuan akal budi, adik-adik tidak menyembunyikan dalam diri, tapi adik-adik berusaha untuk mengembangkan talenta itu, mengembangkan kemampuan itu, dan akhirnya
pada hari ini, dan sebentar lagi adik-adik akan menerima hadiah terindah, kado terindah dari hasil kerja keras, perjuangan kurang lebih 3,5 tahun atau berapa tahun? Atau ada yang 4 tahun di sini? Ada yang kelas 1 sempat tertahan? Atau tidak? Berarti 3 tahun, semua 3 tahun toh? Berarti luar biasa ya. Berarti adik-adik adalah hamba-hamba yang setia dan bertanggung jawab. Pandai mengatur waktu, tidak menunda-nundakan waktu. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, seperti yang tadi dua hamba tadi, dipercayakan 2 talenta, dia pergi dia tidak lagi untuk tunda-tunda waktu, dia pergi bagaimana caranya dia mengembangkan talenta itu. Sama halnya dengan adik-adik, ketika Tuhan memberikan kemampuan selama menjalani pendidikan di sekolah ini, ketika guru-guru memberikan tugas apa saja, adik-adik tidak pernah mengeluh, tidak pernah bosan mengerjakan tugas, dan mengerjakannya dengan setia dan tanggung jawab. Siapa yang selama ini kurang lebih 3 tahun menjalani pendidikan di sini, akhirnya sebentar lagi akan meninggalkan lembaga pendidikan ini. Dia tidak pernah alpa, tidak pernah bolos. Coba angkat tangan. Tidak pernah, kurang lebih 3,5 tahun ini. Yang tidak pernah bolos, yang tidak pernah alpa. Siapa? Jujur. Tidak ada? Yakin? Terus yang angkat tangan di belakang itu dari mana? SMA mana? Teman-teman yang ada di depan katanya yakin bahwa selama kurang lebih menjalani pendidikan di lembaga ini tidak pernah bolos dan alpa. Yakin? Yakin? Berarti adik-adik adalah hamba-hamba yang rajin, setia, jujur, dan rendah hati. Betul? Yang di depan, adik-adik saya yang di depan, betul atau tidak? Adik-adik adalah hamba-hamba yang setia, rajin, bertanggung jawab, rendah hati, tidak suka menunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas PR yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Betul? Betul tidak? Wah, luar biasa. Adik-adik tahu tepuk salut? Tepuk salut. Kita tepuk salut. Tepuk salut. Coba sama-sama sekali lagi. Ulang. Tepuk salut. Memang kesetiaan, tanggung jawab adik-adik sungguh luar biasa, maka pantas diberikan salut. Betul. Baik adik-adik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tadi dalam kata pengantar saya katakan bahwa kebahagiaan, kegembiraan yang kita rasakan dalam hidup kita itu tidak terlepas dari bantuan, rahmat, tidak terlepas dari bantuan rahmat Tuhan. Adik-adik yakin tidak? Adik-adik sukses dan berhasil itu yakin tidak bahwa itu tidak terlepas dari bantuan Tuhan? Yakin tidak? Yang selama ini dia berdoa angkat tangan, sebelum belajar dia berdoa angkat tangan. Tadi yakin bahwa nanti hanya yakin saja, tidak ada aplikasinya, tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya yakin yang bilang, oh saya belajar itu bantuan Tuhan. Tapi yang berdoa coba angkat tangan. Tidak ada yang berdoa ya? Ingat adik-adik yang terkasih, adik-adik sampai detik ini merasa bahagia, merasa gembira karena sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini dengan hasil yang diperoleh di lembaga tercinta ini. Itu karena campur tangan Tuhan adik-adik. Karena campur tangan Tuhan Yesus Kristus yang tersalib di sana adik-adik. Itu Yesus sampai disalibkan. Dia adalah seorang anak Allah, tapi memberikan dirinya disalib, disiksa, dimaki sampai mati adik-adik. Ini karena siapa? Karena untuk siapa itu? Karena
Sepertinya adik-adik saya ada yang tidak semangat atau tidak tahu jawab atau bagaimana. Karena siapa? Yesus sampai wafat, sampai mati itu karena siapa? Untuk siapa? Ya karena kita. Dan Yesus mau agar kita sebagai pengikutnya, kita harus merasa bahagia, merasa gembira. Baik adik-adik, para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tempat ini sebelum adik-adik sebentar lagi mau menerima hasil, saya dari tempat ini sampaikan provisiat untuk adik-adik sekalian kelas 3 ya, berjumlah 165 ya, berjumlah 165. Sungguh luar biasa, kurang lebih 3,5 tahun, banyak tantangan, rintangan, hari ini terjawab. Usaha dan kerja keras adik-adik selama ini hari ini terjawab. Kami berdoa, Bapak Mama yang hadir, Bapak Ibu guru di tempat ini mendukung dengan doa. Adik-adik jangan takut, terus maju, terus berlangkah maju, mengejar cita-cita. Ada yang setelah tamat dia mau langsung cari kerja atau ada yang melanjut kuliah? Coba, yang langsung cari kerja coba angkat tangan. Tidak ada. Yang setelah tamat ini langsung kerja ada 1 orang. Yang lain pasti lanjut kuliah. Itu Bapak Mama sangat bangga adik-adik. Tunjukkan bahwa saya mempunyai kemampuan. Tuhan sudah memberikan kepada saya kemampuan. Jadi saya harus kembangkan itu. Bisa? Kami sama-sama berdoa semoga ilmu pengetahuan yang adik-adik terima, yang adik-adik alami di tempat ini menjadi bekal dalam perjalanan, khususnya dalam pendidikan yang adik-adik jalani untuk hari-hari selanjutnya. Semoga amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau menganugerahkan berbagai karunia kepada kami anak-anak-Mu. Semoga kami selalu mendengarkan sabda-Mu, agar kami selalu melaksanakan kehendak-Mu untuk membangun dunia yang semakin lebih baik dan hidup dalam kelimpahan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga anak-anak dan kita semua yang hadir di tempat ini, khususnya anak-anak, adik-adik kita, siswa-siswi kelas 3, pada kesempatan ini dan kita semua dan semua orang yang kita doakan dalam ibadat syukur ini senantiasa dilindungi dan bimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan ini ibadat syukur kita sudah selesai. Mari kita pulang dan membawa damai Tuhan. Syukur pada Allah, marilah pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup.
Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang.